Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdahu wa la na'budu illa iyyahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin al-muhtaramin, semoga Allah merahmati antum semua dan kita semua dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selalu berzikir pada Allah dan mengingat Allah agar supaya Allah selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Kemudian kita tidak lupa pula mengucapkan pada atau membaca salawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Semoga kita selalu dalam mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, sehingga kita tetap istiqamah dalam perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian tidak lupa pula saya sebagai diberi amanah untuk melanjutkan dan insya-Allah melanjutkan sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan untuk menjelaskan tentang ayat-ayat yang hari ini kita telah sampai kepada ayat 140. Alhamdulillah dalam surat Al-Imran. Sebagaimana kita ketahui, Ustaz Abdul Hakim memulai mentadaburi ayat ini dengan i'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran di sini didahului dengan in. In adalah harfu syartin wa harfu syartin jazim. Kemudian yamsaskum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Kum maf'ulun bih. Qarhun fa'ilun marfu'un fi'lu syart. Faqad massal qauma. Faqad massal qauma. Qarhum mithluh. Massa adalah fi'lun madin. Massa fi'lun madin. Al-qauma maf'ulun bih min massa.
Mislahu, sini bukan berbentuk mislahu tapi misluhu. Misluhu sifah daripada qarh. Ya, jadi sifat daripada qarh. Kemudian jumlah faqad massal qauma qarhum mislu, itu adalah jumlah jawabus syarti muqaddar ay fala tahinu. Kembali kepada fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ada rabtul ayah baina ayat al-qadimah wa ayat al-jadidah. Ayat al-qadimah, ayat yang sebelumnya adalah 139, ayat ba'daha mi'a wa arba'in. Jadi ada konotasi, ada integrate antara satu ayat yang lain, mempunyai hubungan. Jadi memaknai mentadabur Al-Quran itu kita harus faham. Jangan asal kita kehendaki, wallahu asal kita kehendaki, itu yang kita ikuti. Tidak boleh. Kita harus mempunyai kaidah yang diberikan sesuai dengan kaidah Arabiyah atau kaidah I'rabiyah yang ada kaitannya dengan ayat ini. Kemudian watilkal ayyamu nudawiluha bainas. Wa, ada wa di sini. Wawul hal au i'tiradiyah. Tilka ismu isyarah mabni fi mahalli raf'il mubtada. Al-ayyam yadullu min ismil isyarah. Au al-ayyam badal, bukan yadullu, badal. Jadi dia badal dari min ismil isyarah. Au badal min kulli, min badal kulli min kull. Nudawiluha fi'lun mudhari'un fa'ilun dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu wa ha maf'ulun bih amanu wa yattahida minkum syuhada. Wa di sini wawu atifah, liya'lama allam lamul ta'lil, wa ya'lam fi'l mudhari' mansub bi an mudmarah ay likai ya'lama, wal masdar al muawwal min hafli jarri muta'alliq nudawiluha ay nudawiluha liya'lamallah. Kemudian Allah fa'ilun ya'lam, fa'ilun daripada ya'lam. Alladzina amanu maf'ulun bih liya'lam ay liya'lamal ladzina amanu min ghairihim. Wa yattakhid ma'tuf ala ya'lam mansubun mithlahu ay waliyattakhida. Minkum jar wa majrur muta'alliqun bi yattakhid. Syuhada maf'ulun bi li yattakhid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu di sini wawul ataf haliyah atau i'tiradiyah. Wallahu mubtada, la yuhibbul zalimin khabar min jumlah fi'liyah. Ini adalah keterangan daripada i'rab Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan i'rab ini kita memahami daripada sigah al-qawaid al-arabiyah untuk menambah kesan untuk kita tahu di mana bentuk ayat-ayat tersebut disebutkan, dimulakan, sehingga demikian akan menambah wawasan, keluasan pemikiran kita untuk memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar. Itu tujuannya i'rab. Jadi tujuan i'rab di sini bukan satu kewajiban kita harus belajar, tapi tujuan untuk memberikan wawasan, keluasan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan huruf-huruf atau jumlah-jumlah. Dengan demikian kita akan memahami secara gamblang dan luas. Itu saja tujuan utama dari kita mempelajari al-i'rab. Baik Ustaz, kita sudah bacakan dan memahami tentang al-i'rab Al-Qur'ani.
Tapi sebagaimana lazimnya kita juga harus mengetahui makna yang ditafsirkan oleh mufassir kita As-Sa'di sebagai tindak lanjut halaqah kita ini. Bukan berarti kita tidak mau untuk mempelajari tafsir-tafsir yang lain, karena ini adalah satu ketentuan yang digunakan oleh Ustaz Abdul Hakim dalam halaqah-halaqah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dalam memahami pemahaman daripada As-Sa'di. Baik Ustaz. Jadi tafsir As-Sa'di ayat 140, tafsir As-Sa'di al-ayat 140 min surat Al-Imran, iyamsasum qarhun faqad massal qaum qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Yuwaddih, artinya tafsir ini menjelaskan annal hazimah, sesungguh kekalahan, wal masyaqqah, artinya ditimpa kesusahan. Masyaqqah ini bukan berarti kekalahan. Hazimah itu kekalahan, tapi ada masyaqqah. Masyaqqah ini artinya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mendapatkan cedera. Itu artinya masyaqqah. Allati tusibu, yang mana masyaqqah dan hazimah ini tertimpa kepada orang-orang mukmin. Laisat faridah, dan masyaqqah ini bukan, hazimah ini yang tertimpa kepada orang mukmin dalam perang Uhud, bukan faridah, bukan satu semata-mata. Inilah hazimah, inilah masyaqqah. Jadi ini memberikan pelajaran bahawa segala musibah, segala masyaqqah itu bukanlah satu-satunya. Akhirnya membuatkan kita tidak lagi berperang, tidak lagi mempunyai semangat. Itu artinya faridah. Faqad asaba al-musyrikina mislaha, dan ini juga tertimpa kepada orang-orang musyrik. Nah, ini jadi faridah di sini bukan semata-mata ditertimpa hanya diberikan pada orang mukmin, orang yang beriman, orang yang mukhlisin, orang yang mujahidin, al-aqwiya, tetapi juga ditimpakan kepada orang-orang musyrik. Wa anna taklibal ayyam bainan nas huwa sunnatun ilahiyah lihikamin azimah katamhisil iman. Kemudian disebutkan ayat selanjutnya, taqallub, seperti kalau kita tidur, bola balik. Kalau dalam bahasa Indianya bola balik, artinya ke kanan, ke kiri. Jadi ayam ini dibolak-balikan oleh Allah. Yang membolak-balikan ini adalah Allah sahaja. Kenapa? Di antara manusia ini adalah sunnah ilahiyah. Adalah sunnah Allah. Jadi kita jangan menyangka bahawa Allah membolak-balikan kita, hati kita dibolak-balikan. Ini adalah semua adalah sunnah ilahiyah. Jadi semakin mantap iman kita. Sunnah ilahiyah azimah katamhis lil iman, untuk memfokuskan iman kita. Kalau kita sudah diberi taklif, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang fakir, ada yang miskin. Ya, semua taklif ini ada siang, ada malam. Ya, semua taklif ini adalah sunnah ilahiyah sebagai tamhis. Tamhis adalah menuju pada kita itu beriman kepada Allah. Kalau tidak ada taklif, mungkin setiap hari kita akan berfoya-foya, akan senang. Maka kita perlu adanya taklif dalam kehidupan kita ini. Kadang kaya, kadang miskin, ya.
kadang susah, kadang senang. Ini dengan taklid ini membawa kita sebagai tamhis, muqaddimah, fokus, tarkis kepada iman. Jadi kita harus paham di sini. Wa tamyiz, jadi bukan tamhis iman saja, tapi juga memberikan tamyiz as-sadiqina minal munafikin. Tamyiz ini artinya membedakan. Siapa sih yang sebenarnya dalam perang ini yang benar-benar iman? Siapa sih dalam peperang ini yang munafik? Ini namanya taklid. Kok luka? Nggak usah berperang lah. Payah-payah kita datang-datang dari Madinah ke Uhud. Akhirnya kita berperang dapat luka lagi. Ini taklid. Ini tabhis, supaya fokus pada iman. Ini supaya Allah memberikan tamyiz, memisahkan di mana yang sadiq, di mana yang saleh, di mana yang toleh, di mana yang sadiq, di mana yang mukmin, dan di mana yang munafik. Kemudian di situ disebutkan wa naili syahadah lil mujahidin. Dan bergembiralah, bersuka hatilah kepada orang yang berperang dalam perang Uhud dan telah didahului dengan perang Badar. Di situ kita akan menikmati surganya Allah, yaitu mati diiringi dengan bidadari yang cantik yang menjemput kita di surganya. Itu namanya syuhada. Syuhada di sini adalah syahid. Artinya orang yang ikut perang, apapun perangnya, bentuk perangnya. Tapi di sini perang yang sesungguhnya, bukan perang yang ada kita di suasana seperti ini. Perang juga, tapi perang hawa nafsu. Tapi kita berharap juga suatu saat nanti Allah berikan kepada kita untuk melawan orang kafir dengan iradahnya lah, dengan izinnya, sehingga kita mati syahid. Artinya mati tanpa dikafankan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Amin. Wa naili syahada lil mujahidin. Kemudian Allah memberikan tahdir kepada kita, ma'at tahdir minad dulmi, supaya kita tidak menjadi wallahu la yuhibbud zalimin. At-tahdzir yang Allah memperingatkan kita. Ya, memberikan peringatan kepada kita, ya, kita setelah sudah mendapatkan syuhada, tapi kita jangan seperti orang-orang yang zalim. Jadi sini ada kata-kata tahdzir. At-tahdzir dalam bahasa Arabnya adalah memperingatkan supaya kita berhati-hati, tidak terjerumus kepada apa ya Ustadz Al-Muhtaram? Kepada kezaliman. Kezaliman ini artinya orang yang lari dari peperangan, ketakutan. Sehingga banyak dari peristiwa Madinah, perang Uhud, banyak yang kembali. Karena sudah melihat Rasulullah dapat cedera, sahabat-sahabat juga dapat cedera, kemudian ada ghanimah yang banyak, sehingga mereka berputar balik untuk mendapatkan ghanimah kehidupan dunia. Dengan demikian itu adalah orang-orang yang zalim, tidak istiqamah. Jadi kita dalam perjuangan ini memerlukan keteguhan iman, kekuatan iman, dan beraplikasi kepada Al-Quran dan Sunnah dan pendahulu-pendahulu kita yang baik, yaitu salafus saleh, yang mana mereka mengikuti Qurun Al-Fadilah. Jadi Qurun Al-Fadilah ini sudah selesai masanya. Makanya Allah atau hadis disebutkan khairul qarn qarni. Periode yang terbaik adalah qarn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladina yalunahum, yaitu qarn sahabat. Tsummal ladina yalunahum atau tabi'in. Nah, di mana kita untuk mencapai kepada Al-Qurun Al-Mufaddalah itu tentunya punya syarat. Ya, syarat-syarat ini perlu kita penuhi.
Kemudian Allah sebutkan waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi kita harus mengikuti Quran. Kemudian ada kurun-kurun selanjutnya seperti Quran kita yang kita masa ini perlu kita mengambil iktibar lagi, menjadi cerminan kita adalah pada kurun al-mufaddalah. Dengan kurun al-mufaddalah ini kita akan menjadi ummah sebagaimana disebutkan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa ada wa yuqatiluhum yuwalluhumul adbar. Ini ayat-ayat yang mencerahkan kita supaya kita kembali kepada kurun-kurun al-mufaddalah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan institusi kita, sesuai dengan organisasi kita, sehingga kita betul-betul menjadi fi'ah al-qawiyah al-mu'minah. Intinya begitu Ustaz, dalam arti kita khulasah. Terakhir adalah khulasah. Khulasah yang diberikan oleh Sa'di kepada kita, annallaha sesungguhnya Allah yabtali menguji kepada orang mukmin bisyada'id dengan kepayahan-kepayahan. Dengan banyak kesusahan-kesusahan. Ini syada'id. Syada'id itu jamak dari syadid. Syadid, syadidani syada'id. Dalam hidup ini kita harus mendapatkan syadid. Harus mendapatkan taklif. Baru tamyiz lil iman. Dari situlah ada tamyiz. Man humul mu'minimun, man humul munafiqun. Itu saja kehidupan kita. Kenapa adanya Allah memberikan ibtila kepada orang yang beriman, asyada'id sangat banyak. Liyumayyiza sebagaimana Ustaz katakan tadi, as-sadiqin, sehingga tahu Allah itu siapa yang sebenarnya, yang jujur, yang amanah, yang berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam qudwah untuk kita. Itu yang dimaksud liyumayyiz, tamyiz kepada orang yang benar. Kemudian Allah tidak membiarkan sahabat-sahabat itu dalam keadaan luka, ya, dalam keadaan risau. Tapi Allah memberikan satu kebahagiaan. Apa kebahagiaannya di sini? Jelas di sini kita kalau kembali kepada ayat Allah, wa yattakhidha minkum syuhada. Subhanallah. Jadi luka, kemudian Allah berikan taklif, ada susah, ada senang. Kemudian supaya Allah tahu siapa yang benar-benar shadiq, yang beriman. Di situ Allah sayang lagi pada kita. Wa yattakhidha minkum, di antara kamu orang yang beriman sebagian. Maka min di sini min tabaid. Bukan min lil bayan. Beda antara min lil bayan tabaid. Minkum. Orang-orang yang beriman di antara sekelompok kecil di antara kamu akan meninggal. Seperti Khalid bin Walid. Dalam sejarah kita baca. Beliau kan berharap supaya bisa syahid dalam medan peperangan. Yang mana beliau Masya Allah. Tapi Allah menakdirkan lain. Matinya di alal firash. Subhanallah. Tapi maka Allah mengatakan minkum. Kalau Allah mengatakan wa yattakhidha asyuhada. Ini beda. Ini zaukun Arabi. Perasaan Arabi. Minkum. Min tabi'id. Sebagian kamu ada yang dimatikan dalam keadaan syahid. Subhanallah. Subhanallah. Jadi annallaha yabtali menguji orang mukmin bisyada'id dengan kesusahan dan kepayahan liyumayyiza as-sadiqin untuk mengetahui orang yang benar wa yukrim asyuhada. Kenapa Allah memberikan kata-kata ikram? Karena syuhada ini kan tamu Allah. Man kana yu'minu billah di dunia saja ya contoh.
Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tapi ikram kepada Allah kepada syuhada lain. Langsung alatul ke surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita meninggal nanti kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan tauhid yang benar, tauhid yang khalis, sehingga kita nanti tidak dihisab. Amin. Sebagaimana matinya orang-orang syahid. Itu harapan kita. Kemudian di sini setelah ikram Allah kepada syuhada, Allah mengatakan di sini ya, mengatakan Allah berfirman, wa ain tatakallab wa an taklibal ayyam bainan nas sunnah ilahiyah. Karena taklib hari-hari itu diberikan pada manusia karena bukan mukmin. Karena Allah tidak mengatakan taklibul ayyam bainal mukminin. Tapi Allah katakan bainan nas supaya manusia itu tahu bahwa saya hidup ini, manusia di hidup ini kafir maupun munafik, muslim ada taklibul ayyam. Jadi larinya kembali tadi kita kalau pahami ayatnya kan yang saskum karhum faqad masnal qarmis wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas sebab ada takliban. Kemudian Allah lari lagi kepada bukan nas kepada orang yang beriman. Kemudian Allah berikan lagi kepada syuhada. Nah, ini gaya bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran supaya kita faham benar bahwa kenapa an-nas kembali kepada mukmin, kembali kepada syuhada. Ini memberi pengertian supaya kita faham benar-benar apa yang dimaksud oleh Allah. Kemudian taklibal ayyam bainan nas sunnatun ilahiyah fi hadhihi dunya. Sebab ada taklib siang malam kafir munafik, ya, saleh, taleh, mukmin, ya, muslim. Ini adalah sunnah ilahiyah yang diberikan kita di dunia ini. Wa aina man yakhtalif man yatakhallaf wa anna man yatakhallaf minal jihad anil jihad zalimin. Barang siapa yang tidak mau berjihad, dia adalah zalim. Jadi zalim di sini bukanlah setiap ayat itu zalim. Jadi kita harus tahu untainya kemana ayat itu ditutup, kemana ayat itu dimula. Nah, ini kita harus paham. Jadi jangan menerangkan ayat-ayat ini sesuai dengan jadi kita harus baca penuh, utuh. Kalau kita mau menerangkan pada halayak ramai, kita baca dulu dari muka kenapa Allah tutup dengan zalim. Jadi zalim ini adalah orang-orang yang takhallaf anil jihad. Bukan setiap kita berbuat salah kepada orang menaruh duri di jalan, kemudian itu zalim. Ini bukan di sini ayatnya. Ayat di sini, jadi kita benar-benar memahami. Jadi kalau kita mau menerangkan pada pelajar, kepada siapapun, kita harus baca dulu kemana untaian ayat ini. Jadi zalim di sini dimaksudkan oleh Allah adalah may yatakhallaf anil jihad zalimul nafsih wa mubghidun lillah, dan Allah marah kepada orang yang tidak mau berjihad. Ini arti daripada kata-kata kalimat zalim. Ya mudah-mudahan Ustaz kita dengan tadaburiyah Al-Quraniyah As-Sabahiyah di ma'had kita ini kita terus menambah wawasan supaya kita memahami ayat per ayat, bukan dengan maksud dengan tujuan kita, tapi tujuan Allah dan memberikan motivasi pada diri kita sehingga kita membangun rumah kita ini rumah yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai dengan ketentuan Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wal khairu bil jami'. Amin.